Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di episode kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor bersambung karya Faifah_IT yang berjudul Misteri Toilet Sekolah. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti apa ceritanya? Yuk siapkan kopi, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata, dengarkan dan simak baik-baik kisahnya. Sania Kuyanza Talisa, seorang siswi kelas 10 di salah satu SMK ternama. Gadis yang biasa disapa Talisa ini bukanlah gadis biasa. Gadis ini memiliki kemampuan yang tak dimiliki orang lain. Talisa mampu melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ya, dia adalah seorang anak indigo. Kemampuan itu ia miliki sejak kecil. Namun, tak banyak orang yang tahu akan kemampuannya, hanya mama, papanya, dan sahabatnya saja yang mengetahui itu. Dea Aprilia Putri, gadis yang biasa dipanggil Dea ini adalah sahabat Talisa. Ia juga duduk di bangku yang sama dengan Talisa. Sebenarnya, ia juga memiliki kemampuan yang sama dengan Talisa. Namun, kedua orang tuanya memutuskan untuk menutup kemampuannya itu karena takut terjadi sesuatu padanya. Bel istirahat kedua baru saja berbunyi. Para siswa yang sudah sejak tadi menahan lapar dan penat segera berhamburan keluar kelas. Tujuan mereka sebagian besar sama, kantin. Kantin menjadi tempat favorit saat istirahat kedua. Perut yang lapar, otak yang sudah kelewat jenuh tentu membutuhkan sesuatu yang mengenyangkan dan menyegarkan. Dan hal itu tentu bisa mereka dapatkan di kantin sekolah yang menyediakan banyak sekali pilihan makanan dan minuman yang siap mendinginkan otak mereka. Aku kebelet pipis nih, anterin yuk, ucap dia sambil menghentak-hentakan kakinya saking tak tahannya. Ya udah, ayo cepat. Tanpa menunggu Talisa, Dea langsung berlari menuju toilet sambil memegang roknya. Talisa menunggu Dea di depan toilet. Lama ia menunggu, tapi dia tak kunjung keluar. Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan seseorang. Suara itu terdengar jauh dan samar-samar. Tangisan itu terdengar sangat pilu. Talisa sangat fokus mendengar suara tangisan itu hingga ia tak sadar jika Dea sudah berada di sampingnya. Dan Dea menepuk pundak Talisa hingga membuat pemilik pundak itu terkejut. Kamu kenapa sih, Sa? Tanya Dea penasaran. Talisa hanya menggelengkan kepalanya dan segera mengajak Dea pergi dari sana. Satu yang Talisa sadari, suara itu sudah menghilang hingga ia menuruni tangga. Ia tak melihat siswa yang memiliki tanda-tanda habis menangis. Di kantin. Deh, kamu tahu nggak? Tanya Talisa pada Dea sambil mengaduk mie yang ia pesan. Apa? Tanya Dea setelah menyeruput mie miliknya. Sebelum menjawab pertanyaan Dea, Talisa menyelesaikan kunyahannya. Kemudian untuk melegakan tenggorokannya, ia meminum sedikit es teh pesanannya. Saat kamu di toilet, aku dengar suara tangisan seseorang. Mendengar itu, dia refleks membelakangkan matanya. Awalnya aku pikir itu siswa lain, tapi kayaknya bukan deh, lanjut Talisa. Serius? Terus gimana? Kamu ngelihat sesuatu nggak? Tanya Dea dengan nada pelan di pertanyaan terakhirnya. Talisa hanya menggelengkan kepalanya. Sebenarnya ia tak terlalu memikirkan suara itu, tapi entah kenapa ia seperti penasaran. Setelah mereka menghabiskan makanan mereka,
Talisa dan Dea memutuskan untuk segera kembali ke kelas karena bel masuk akan berbunyi 15 menit lagi. "Sa, tugasnya Pak Tony kamu udah selesai belum?" tanya Dea saat mereka sudah duduk di tempat duduk mereka. "Udah, kenapa?" jawab Talisa dan diakhiri pertanyaan. "Gak apa-apa sih, cuma nanya aja." Talisa hanya melirik malas ke arah Dea setelah mendengar jawaban yang terdengar absurd di telinganya. Tak lama guru IPA yang bernama Pak Tony masuk ke dalam kelas dan mengucapkan salam serta mengabsen satu persatu anak. Setelahnya Pak Tony mulai menyampaikan materi. Awalnya semua baik-baik saja. Suasana di dalam kelas terlihat damai dan tenang, suasana yang sangat langka dalam kelas Talisa. Sampai akhirnya suara jeritan yang mampu membuat Talisa terjingkat kaget, hingga membuat Dea yang di sampingnya menoleh heran ke arah Talisa yang terlihat terkejut dan bingung. Dea memegang bahu Talisa dan bertanya, "Are you okay, Sa?" Tak ada jawaban dari mulut Talisa. Ia masih terlihat bingung dan terkejut hingga suara jeritan itu terdengar kembali. Kini Talisa melihat sekeliling, namun teman-temannya terlihat biasa-biasa saja. Apa hanya dirinya yang mendengar jeritan itu? Dea kembali memanggil Talisa, bedanya kini ia sedikit mengguncang bahu Talisa, dan hal itu sukses membuat Talisa menoleh ke arahnya. "Kamu kenapa sih, Sa?" Bukannya jawaban yang dia dapat, tapi malah telunjuk yang menandakan jangan berisik. Kemudian suara itu terdengar kembali. Mereka saling pandang dan saling menelan saliva mereka masing-masing dengan susah payah. "Kamu dengarkan, Dek?" tanya Talisa lirih dan dibalas anggukan lemah dari Dea. "Dea, Talisa, ada yang mau kalian sampaikan di depan," tegur Pak Tony yang refleks membuat kepala mereka menoleh ke arah sumber suara dan serempak menggeleng. "Apa yang kalian diskusikan?" tanya Pak Tony dan itu dijawab enteng oleh Dea. "Enggak ada, Pak." Suara kelas menjadi riuh dan ricuh. Terdengar suara bisik-bisik yang diyakini bahwa mereka yang di belakang maupun di samping tengah menghibahi mereka berdua. Pak Tony menenangkan anak-anak lain hingga suasana kelas kembali hening seperti semula. Saat Talisa fokus dengan materi yang Pak Tony sampaikan, sesuatu kembali mengganggunya. Kali ini bukan jeritan maupun tangisan, namun bayangan. Ia melihat bayangan putih yang melintas di depan kelas. Ia yakin bayangan itu bukanlah murid ataupun guru karena bayangan itu sangatlah cepat ketika melintas. Sesaat Talisa mengalihkan pandangannya sebelum kembali ke materi Pak Tony. Kali ini ia mencoba tak menggubris hal yang ia lihat maupun dengar karena ia tak ingin ditegur atau dimarahi lagi. Di rumah, Talisa pulang ke rumahnya dengan keadaan yang begitu lelah. Hari ini banyak sekali gangguan yang sangat-sangat menyebalkan baginya. Talisa segera naik ke lantai 2 menuju kamarnya untuk segera membersihkan tubuhnya. Talisa mengguyur tubuhnya di bawah shower dengan air dingin dan itu berhasil membuat rasa lelah dalam tubuhnya ikut luntur dalam guyuran air. Ia keluar dari kamar mandi dengan keadaan yang segar dan lebih baik. Setelah mengganti pakaiannya, Talisa segera turun ke lantai bawah menuju meja makan. Perutnya sudah meronta-ronta ingin diisi. Keadaan rumahnya sangatlah sepi karena kedua orang tuanya tengah pergi entah kemana. Sebenarnya tadi pagi mamanya sudah mengatakan tujuan mereka, namun Talisa melupakannya. Talisa adalah tipe orang yang mudah melupakan sesuatu yang menurutnya tidak penting. Ia menyelesaikan makannya dan kembali ke kamar. Ia menuju meja belajarnya dan duduk di kursi yang tersedia di sana. Ia mengambil foto yang terpajang rapi di atas meja belajar itu. Ia mengelus salah satu wajah yang ada di foto itu. Tak terasa, air matanya menetes kala mengingat momen itu, momen di mana ia dan kembarannya liburan di Swiss saat musim salju.
Talisa mulai bercerita tentang hal yang ia alami hari ini. Apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat semua ia ceritakan pada kakaknya, atau lebih tepatnya foto sang kakak. Kegiatan itu sudah ia lakukan sejak mendiang kakaknya masih ada. Biarlah orang lain mengira bahwa dirinya gila, ia tidak akan pernah peduli apa yang orang lain bilang, karena dengan beginilah ia bisa sedikit mereda ketakutannya. Di lab komputer, hari ini siswa kelas 10 AKL 2 tengah dipusingkan oleh ulangan harian di lab komputer, terutama Dea. Gadis itu kini rasanya ingin sekali mematahkan layar komputer di depannya itu. Berbeda dengan Dea, Talisa malah santai mengerjakan ujian di depannya. Ia terlihat tak kesulitan sama sekali. "Shh, shh, Talisa," panggil Dea dengan berbisik dan hampir tak didengar oleh siapapun. Talisa yang duduk di depannya menoleh ke belakang sebentar dan melihat Dea yang tengah mengkodenya untuk memberinya contekan. Talisa hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah konyol Dea. Talisa mengetikkan rumus di pad kosong, kemudian memperbesar tampilan layar komputer sehingga dia yang berada di belakangnya dapat melihat dengan jelas rumus yang ditulis oleh Talisa. "Jika ada yang ketahuan menyontek atau memberikan nilainya saya kurangi 10, ucap Pak Guru memberi peringatan yang sekian kalinya. "Aduh Pak, saya itu bosen tahu dengar Bapak ngomong kayak gitu terus," gerutu Dea yang jelas didengar oleh Pak Guru. "Siapa yang ngomong tadi?" tanya Pak Guru dengan mata yang melihat ke satu persatu anak. Dia atau Dea atau orang yang bersangkutan seperti tak peduli dengan pertanyaan Pak Guru. Anak itu malah dengan santainya memasukkan angka ke rumus yang diberikan oleh Talisa tadi. Lama tak ada jawaban, Pak Guru pun kembali mengancam. "Jika tidak ada yang mengaku, nilainya bakal saya kurangi semua," ancam Pak Guru. Tetap tak membuat Dea tergerak untuk mengaku. Akhirnya sang ketua kelaslah yang menjawab. "Yang ngomong tadi itu Dea Aprilia Pak," ucap Pak Ketua dan disambut pelototan tajam oleh Dea. "Mana yang namanya Dea?" tanya Pak Guru, dan serempak anak-anak yang lain menunjuk Dea yang terlihat sama sekali tak peduli. Pak Guru berjalan menuju tempat duduk Dea yang berada di tempat di tengah. Sesampainya di sebelah Dea, Pak Guru langsung menjewer telinga Dea sampai membuat Dea meringis kesakitan. Aduh, sakit Pak," ringis Dea sambil memegangi tangan Pak Guru yang berada di telinganya. "Kenapa kamu gak ngaku tadi waktu saya tanya siapa yang ngomong?" ucap Pak Guru setelah melepaskan tangannya dari telinga Dea. "Emang kenapa sih Pak? Cuma gitu doang, dasar baperan," ucap Dea dengan nada lirih di kalimat terakhirnya. "Ngomong apa kamu?" "Enggak Pak, udah sana Pak, saya mau fokus ngerjain ini dulu," usir Dea. Tak menggubris ucapan Dea, Pak Guru tetap berdiri di samping Dea. Dea hanya memutar bola matanya jengah melihat Pak Guru masih berdiri di sampingnya. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Jam pelajaran informatika telah usai, dan itu mampu membuat Dea maupun yang lainnya bernafas lega. Mereka kembali ke kelas dengan Dea yang tak henti-hentinya menggerutu. Aku tuh sebel banget tahu sama si pelontos itu." Pelontos yang dia sebut adalah Pak Joko, guru informatika tadi. "Cuma gitu doang, keperan banget. Cerocos Dea. Talisa yang berjalan di sampingnya hanya menggelengkan kepalanya. "Itu kan juga salah kamu, Dek," ucap Talisa yang malah membuat tingkat kesebalan Dea meningkat. "Kamu itu sahabat aku atau sahabat si pelontos itu, Sisa?" ucap Dea tak terima dengan melirik Talisa kesal. "Ih, gitu aja ngambek, baperan banget sih," ucap Talisa sambil mensejajarkan langkahnya dengan langkah Dea yang mendahuluinya. Mereka menaiki tangga dengan sesekali bergurau.
Tapi tidak dengan Talisa dan Dea. Dia masih diliputi rasa kesal yang amat teramat sangat. Deheman seseorang mampu membuat Talisa berhenti. Ia diam di tengah-tengah anak tangga. Ia celingukan mencari sumber suara. Ia melongokkan kepalanya ke kamar mandi bawah tangga. Tak ada siapapun. Ia melihat ke belakang, tak ada siapapun juga. Lalu suara siapa itu? Dea yang masih kesal menyadari bahwa Talisa sudah tak ada di sampingnya. Ia kembali menuruni beberapa anak tangga, lalu melihat Talisa yang tengah celingukan seperti mencari sesuatu. "Kamu nyari apa sih, Sa?" tanya Dea yang berada di anak tangga yang agak jauh dari anak tangga yang Talisa pijak. Karena Talisa tak segera menyahuti pertanyaannya, Dea memutuskan untuk menghampiri Talisa. "Sa, kamu nyari apa sih?" Dea menghampiri Talisa dan menepuk bahu Talisa hingga membuat Talisa terperanjat kaget. Enggak kok," jawab Talisa seperti orang linglung. Ia mendahului Dea yang tengah kebingungan akan sikapnya. "Talisa kenapa sih?" batin Dea. Ia pun ikut menyusul Talisa yang sudah mendahuluinya. Saat mereka melintasi depan toilet yang memang terletak di dekat tangga, Dea dan Talisa merasakan suatu hal yang aneh. Mereka saling pandang dan serempak mengusap tangkuk mereka yang meremang. "Deh, kamu ngerasain juga?" Mendengar pertanyaan itu, Dea mengangguk takut. Ia melihat sekeliling, siapa tahu kan jika yang mereka rasakan itu memang benar aura makhluk, dan siapa tahu juga makhluk itu adalah di dekat mereka. Ternyata benar apa yang dia duga. Apa yang dia dan Talisa rasakan memang benar aura makhluk. Dan benar juga, ternyata makhluk itu memang hadir di sana, turut menyaksikan apa yang mereka lakukan. Sosok berbaju putih itu berdiri tepat di pojokan dengan penampilan yang sangat lusuh. Baju putihnya sudah kotor dan rambut panjangnya yang tergerai tak beraturan. Sosok itu terus menatap kepergian Talisa dan Dea. Saat mereka masuk kelas, ternyata Bu Marta, guru matematika, sudah stay di bangku yang memang dikhususkan untuk guru. Setelah semua murid duduk di bangkunya dan setelah memastikan semua murid masuk kelas, Bu Marta pun mengawali kegiatan belajar mengajarnya dengan berdoa. Hal itu adalah kebiasaan yang selalu Bu Marta terapkan setiap jam mata pelajarannya. Talisa dan Dea berusaha fokus dengan materi yang Bu Marta sampaikan hingga bel pulang sekolah berbunyi. Hari ini tak ada hal aneh yang mengganggu Talisa. Ya, kecuali hal di depan toilet itu hal yang kecil. Talisa dan Dea segera menuruni tangga yang sebelah timur, tangga yang biasa dilewati para siswa saat pulang sekolah. Talisa dan Dea mengambil motor mereka dan pulang bersama dengan berboncengan. Malam hari tiba. Talisa sudah bersiap untuk tidur, namun ia dikejutkan dengan jendela kamarnya yang tiba-tiba terbuka. "Perasaan tadi udah ditutup deh," gumam Talisa sambil kembali menutup jendela kamarnya yang terbuka secara tiba-tiba. Talisa tak merasakan ada angin yang bertiup di luar. Aneh, sungguh aneh. Tanpa memperdulikan hal itu, Talisa segera menutup jendela itu dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan memejamkan matanya yang memang sudah terasa tepat. "Lisa, tolongin aku." Suara seseorang yang seperti tengah berbisik dengan suara parau dan mengerikannya mengganggu Talisa yang hampir terlelap dalam alam mimpinya. Talisa menghidupkan lampu yang ada di atas nakas samping tempat tidurnya. Ia mengucek matanya yang terasa berat. Ia memaksakan matanya untuk terbuka. Talisa terdiam sejenak hingga suara parau itu terdengar kembali. "Talisa, tolong Talisa." Suara itu terdengar jelas di pendengaran Talisa. Mata Talisa yang tadinya berdaya 5 watt seketika langsung seperti memiliki daya 100 watt.
Ia membelakangkan matanya mendengar suara parau itu. Talisa beringsut mundur secara perlahan dan memberanikan diri untuk bertanya. Siapa kamu? Tanya Talisa dengan mata yang awas dan waspada. Namun tak ada sahutan sama sekali hingga... Kakak? Ya, malam ini Veronica mendatangi Talisa dengan wajah yang cantik dan bersinar dan senyum manis yang mengembang di bibirnya. Perlahan Veronica duduk di sebelah Talisa. Ia terus memandang lekat wajah sang adik. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Veronica menepuk bantal yang ada di sampingnya. Perlahan Talisa meletakkan kepalanya di bantal yang Veronica tepuk. Dengan penuh kasih sayang, Veronica mengelus kepala Talisa dan tak lama Talisa tenggelam di alam mimpinya. Setelah itu seketika wajah Veronica terlihat pucat pasi dan terlihat banyak sekali lubang di wajahnya. Dan lubang itu diisi oleh belatung-belatung yang menggelikan. Matanya yang cantik berubah menjadi putih sepenuhnya, serta baju bagus yang ia kenakan tadi berubah menjadi gaun yang lusuh dan kotor. Ia berjalan menuju ke arah jendela dengan tangan yang terentang ke depan seperti hendak mencekik seseorang. Jangan ganggu adikku, sarkas Veronica kepada makhluk yang tadi memanggil-manggil Talisa. Sedari tadi makhluk itu tak berani mendekat ke arah Talisa dan Veronica, kan seperti ada kekuatan yang mencegahnya untuk menghampiri mereka berdua. Malam itu menjadi malam yang penuh adegan pergulatan antara Veronica dan makhluk yang mengganggu adiknya. Sinar matahari menerobos masuk melewati jendela kaca melalui gorden yang sedikit terbuka, memaksa seorang gadis yang masih terlelap dalam gulungan selimut menggeliat kecil karena suara alarm yang terus berdering. Gadis itu perlahan mengerjapkan mata cantiknya. Ia melirik jam waker yang ada di meja nakas kemudian mematikannya. 4:30, gadis itu mendudukkan dirinya kemudian menyingkap selimut yang menutupi tubuhnya. Ia menurunkan kakinya kemudian melangkah ke dalam kamar mandi. 15 menit kemudian, gadis itu keluar dengan wajah yang sudah segar dan kantuk yang tadi menyergap dirinya kini sudah menghilang. Gadis itu segera memakai pakaiannya dan menggelar alas sholat kemudian memakai mukena pinknya. Setelahnya, ia melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan di pagi hari, yaitu sholat subuh. Gadis itu telah menyelesaikan sholatnya. Ia menengadahkan tangannya dan mulai mengucapkan doanya kepada Sang Pencipta. Ia mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya dan mengatakan amin. Ia merapikan alat sholatnya dan melirik ke arah jam. Ternyata sudah pukul 5:15. Ia memutuskan untuk merapikan tempat tidurnya. Setelahnya ia menyiapkan buku pelajaran yang harus ia bawa hari ini. Semua sudah ia lakukan hingga menyapu lantai kamarnya pun sudah. Gadis itu memutuskan untuk mengganti baju santainya dengan seragam sekolah. Lalu ia pergi ke depan meja rias dan memoleskan sedikit bedak di wajahnya serta lipstik balm yang berwarna pink lemonade ke bibir indahnya. Setelah dirasa semua siap, gadis itu bergegas turun karena jam sudah menunjukkan pukul jam 5:50. Tak lupa ia membawa tasnya yang ada di kursi meja belajar. Saat mengambil tasnya, tanpa sengaja gadis itu melirik ke foto yang ada di atas meja belajarnya. Lalu ia teringat kejadian semalam. Kejadian ketika mendiang kakaknya mendatanginya dan membantunya untuk tidur dan terhindar dari makhluk yang akan mengganggunya. Gadis itu tersenyum lalu mengucapkan, "Terima kasih, Kak." Di meja makan, "Talisa, kelihatannya kamu senang banget hari ini," tanya Arnold, papa Talisa. Gadis pemilik nama hanya bisa tersenyum, senyum kegembiraan. "Anda apa sih sayang?" Daisy, mama Talisa ikut menimpali.
Kalau mama sama papa tahu, pasti kalian kaget. Ucapnya sambil kembali tersenyum manis. Tadi malam, kakak datang. Dia pakai baju yang bagus banget. Dan wajahnya itu cantik banget. Terus kakak nemenin Talisa sampai Talisa tidur. Talisa menceritakan hal itu dengan wajah yang tak henti memancarkan binar kesenangan. Dugaan Talisa benar, mama dan papanya terkejut sekaligus terharu. Memang hal ini bukan pertama kalinya Talisa didatangi arwah sang kakak. Tapi tetap saja hal itu membuat mereka terharu. Karena begitu sayangnya sang kakak kepada Talisa, saat Veronica masih hidup, dia begitu menyayangi dan menjaga Talisa. Bahkan sampai kini saat dirinya telah tiada, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang kakak. Udah mama gak usah sedih. Kasian kan kalau kakak sampai lihat mama sedih kayak gini. Ucap Talisa menghampiri dan memeluk ibunya yang kini semakin terisak. Kamu jangan pernah tinggalin mama ya sayang. Mohon Daisy sambil mengeratkan pelukannya pada sang putri. Talisa mengangguk dan berkata, Talisa gak akan pernah ninggalin mama ataupun papa. Talisa akan terus di sini bersama kalian. Mendengar itu, Daisy semakin mengeratkan pelukannya pada Talisa, seperti tidak mau kehilangan Talisa. Drama sedih itu dihancurkan oleh teriakan seseorang. Sa, ayo buruan. Langkahnya terhenti ketika melihat adegan sedih yang dilakukan sahabatnya. Maaf, dia ganggu ya. Talisa melihat ke arah Dea dengan tatapan jengah. Ia melepaskan pelukannya, kemudian berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ia mencium kedua pipi orang tuanya dan tak lupa punggung tangan orang tuanya. Ia mengambil tasnya, kemudian berjalan menuju pintu rumahnya dan diikuti Dea yang sedari tadi mengikutinya. Talisa mengucapkan salam dan melambaikan tangannya kepada orang tuanya saat Dea melajukan sepeda motor yang mereka tumpangi. Dengan penasaran tingkat tinggi, Dea bertanya pada Talisa, Tadi tuh kenapa sih, Sa? Tante Daisy kok sampai nangis-nangis kayak gitu? Gak apa-apa kok deh, jawab Talisa sekenanya. Gak kenapa-napa kok sampai nangis-nangis gitu? Ucap Dea seperti memancing Talisa untuk bercerita. Diam, tak ada suara. Talisa tak menjawab pertanyaan tuntutan dari Dea. Sebenarnya yang membuat Talisa enggan menjawab bukan karena ia menutupi kejadian semalam. Hanya saja, kini ia masih berpikir satu hal yang tiba-tiba melintas di benaknya. Siapakah yang memanggilnya tadi malam? Suara Paro itu? Ia merasa tak pernah ikut campur dalam urusan apapun. Tapi kenapa ada makhluk yang berniat mengganggunya? Sepanjang perjalanan, tak ada yang berbicara baik Dea maupun Talisa. Bahkan sampai mereka tiba di sekolah, Talisa masih enggan berbicara dengan Dea. Bukan karena dirinya marah pada Dea, tapi karena suara Paro itu. Sa, panggil seseorang. Kenapa? Tanya Talisa. Dea mengernyitkan dahinya. Dia tak merasa memanggil ataupun mencolek Talisa. Apanya yang kenapa? Tanya Dea balik. Gak usah bercanda deh. Ini tuh masih pagi. Jangan bikin aku tambah bad mood ya. Tegas Talisa. Dea semakin dibuat bingung dengan pertanyaan Talisa. Siapa yang bercanda sih, Sa? Aku tuh gak manggil kamu. Ucap Dea yang tak kalah bersungut-sungut. Talisa dibuat bingung karenanya. Ia tak tuli kan? Ia mendengar dengan jelas bahwa ada orang yang memanggilnya. Kamu serius? Tanya Talisa memastikan. Serius lah, jawabnya dengan wajah yang memang tak memancarkan kebohongan sama sekali. Apakah dia benar-benar salah dengar? Talisa meletakkan bokongnya di tempat duduknya, lalu menelungkupkan wajahnya di atas meja dengan kedua tangan yang ia lipat sebagai tumpuannya. Kamu kenapa sih, Sa? Tanya dia bingung. Tak biasanya Talisa lemas pagi-pagi.
Talisa hanya menggelengkan kepalanya dengan wajah yang tetap ia telungkukan. Pelajaran pertama diisi oleh pelajaran yang tidak terlalu Talisa sukai, yaitu bahasa Inggris. Ia sama sekali tak bersemangat sepanjang pelajaran. Ia terus meletakkan kepalanya di atas meja. Beruntung, guru mapelnya bukanlah guru killer. Hingga pelajaran berakhir, Talisa sama sekali tidak mengangkat kepalanya. Dan berapa beruntungnya dia karena sama sekali tak ditegur oleh bu guru. Jam pelajaran berganti. Kini kelas 11 AKL 2 berada di lapangan sekolah. Mereka sedang mempraktikkan permainan sepak bola. Talisa terlihat tak tertarik dengan kegiatan itu. Entah mengapa, padahal bayangan kejadian semalam telah hilang di benaknya. Ia merasakan hal yang tidak normal pada dirinya. Ia merasa bahwa ini bukanlah dirinya. Talisa terus berusaha merapalkan doa dalam hatinya. Namun rasanya begitu sulit, jangankan doa. Basmalah saja ia seperti kesulitan. Dea yang berdiri agak jauh Talisa terus memperhatikan Talisa yang sedari tadi memejamkan matanya seperti menahan sesuatu. Dia menghampiri Talisa dan membawa Talisa ke tepi lapangan. "Kamu baik-baik aja, Sah?" tanya Dea dengan nada khawatir saat mereka sudah duduk di bangku yang berada di tepi lapangan. Talisa menggeleng pelan. Ia sungguh tak bisa berujar hal sepatah kata pun. Akhirnya jam pelajaran olahraga telah usai. Dia mengajak Talisa untuk pergi ke UKS, namun Talisa menolak. Katanya ia ingin mengganti bajunya terlebih dahulu. Talisa mengganti baju di toilet yang berbeda dengan Dea. Hal itu memang sudah menjadi kebiasaan Talisa. Ia tak ingin berganti baju dengan siapapun. Dea selesai terlebih dahulu. Ia menunggu Talisa di depan pintu toilet yang Talisa pakai untuk berganti baju. Lama Dea menunggu, namun Talisa tak kunjung keluar. Dea memutuskan untuk mengetok pintu toilet yang terbuat dari seng itu untuk memanggil Dea. "Sah, udah bel." Belum selesai dia berucap, Talisa sudah keluar dengan keadaan rapi. Namun bedanya, wajah Talisa terlihat pucat dan tak berenergi. Talisa berjalan mendahului Dea. Pandangannya lurus ke depan dengan tatapan yang terlihat kosong. Langkah Talisa begitu cepat hingga Dea harus berlari untuk mengejarnya. Talisa duduk di bangkunya dengan tatapan tetap ke arah depan. Dea terlihat kebingungan. Ia mencoba mengajak Talisa ke UKS, namun Talisa menjawabnya hanya dengan gelengan kepala. Dia semakin dibuat bingung oleh tingkah Talisa. "Sah, are you okay?" tanya Dea. Namun pertanyaannya itu malah dibalas lirikan sinis dari Talisa. Wajahnya yang pucat mampu membuat Dea ketakutan dan merinding. Ia memutuskan untuk diam dan tak lagi bertanya pada Talisa. Talisa baru selesai mengganti bajunya. Namun saat ia hendak membuka pintu, terasa ada yang mengganjal. Pintunya susah dibuka. Talisa mencoba menggedor-gedor pintu dan berteriak meminta tolong, berharap Dea atau siapapun mendengarnya. Lama Talisa menggedor pintu, namun tetap tak ada yang menyahuti ataupun menolongnya. Talisa sudah merasa capek, namun ia tak pantang menyerah. Ia terus berteriak meminta tolong. "Tolong, siapapun yang ada di luar, tolong!" Talisa menggedor pintu toilet yang terbuat dari seng, namun tetap tak ada satu orang pun yang merespon. Padahal dia mendengar banyak sekali siswa yang berlalu lalang di depan toilet. Tiba-tiba rasa takut menyergap dirinya karena bau melati yang tercium oleh hidung mungilnya. Talisa mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru toilet. Mengedarkan pandangan dengan takut-takut dalam hatinya. Ia berharap tak ada makhluk apapun di sana. Talisa merapalkan doa yang ia bisa. Tak hanya dalam hati, dalam lisan pun ia merapalkannya. Talisa terus meminta tolong hingga ia merasa lemas tak bertenaga. Ia terduduk di lantai toilet.
Talisa menyandarkan punggungnya di dinding toilet dan memeluk lututnya dengan sekuat mungkin. Talisa hanya makan tadi pagi saja, dan itu pun dia hanya makan sepotong roti isi. Ditambah lagi kegiatan olahraga yang mampu menguras habis tenaga Talisa. Talisa mencium bau yang amat busuk dan menyangka bau terlihat sangat dekat dengannya. Ia melihat sekeliling, namun tak ada bangkai ataupun yang menyebabkan bau. Bau itu semakin lama semakin menyengat hingga membuat Talisa tak tahan untuk tidak memuntahkan isi perutnya. Talisa kembali menyenderkan punggungnya setelah memuntahkan isi perutnya. Ia menangis, ia ketakutan. Talisa mendongakkan kepalanya dan betapa terkejutnya ia kala melihat sebuah penampakan yang sangat menyeramkan. Bajunya lusuh, wajah yang penuh luka, dan luka itu dihinggapi belatung-belatung yang amat menjijikan. Sosok itu duduk di atas pembatas bilik, menunduk dan tersenyum kepada Talisa. Senyuman yang terlihat mengerikan. Bagaimana tidak, bibirnya yang membentuk senyum itu melebihi batas dan mengeluarkan darah yang terus menetes membuat siapapun yang melihatnya akan bergidik ngeri. Talisa berteriak kencang-kencangnya. Ia memeluk lututnya dengan sangat kuat. Ia membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Badannya bergetar hebat, hanya menangis dan meminta tolonglah yang ia bisa lakukan saat itu. Sosok itu sepertinya sangat menikmati pemandangan di bawahnya. Talisa yang ketakutan mampu membuat sosok itu terkirim bahagia. Suara yang memekikkan telinga tak sedikit pun Talisa hiraukan. Ia semakin kencang menggedor pintu dan semakin kencang berteriak, dan semakin kencang pula sosok itu terkikik. "Siapapun, tolong!" teriak Talisa sebelum akhirnya sosok itu turun dan berdiri di belakangnya. Talisa merasa tengkuknya meremang hebat. Perlahan ia menoleh dan, "Jangan takut, Sa." Suaranya yang parau dan mengerikan mencoba menenangkan Talisa. Siapa kamu?" Talisa mencoba memberanikan diri untuk bertanya. "Aku sahabat kamu, Sa." Suara paraunya kembali terdengar. Talisa memberanikan diri untuk menatap wajah sosok itu. "Sahabat?" Sosok itu mengangguk, sedikit menjauhkan tubuhnya dari depan Talisa dan menangis. Talisa terkejut akan hal itu. Tangisan itu terkadang berubah menjadi tawa, tawa yang melambangkan keputusasaan. Tangisan yang pilu, itulah yang sosok itu tunjukkan. Talisa terus memperhatikan sosok itu. Ia mulai memikirkan tentang kata sahabat yang sosok itu lontarkan. Sahabat? Sosok itu menatap Talisa dan perlahan wajahnya berubah menjadi gadis usianya. Mata Talisa terbelalak lantaran terkejut. Ia menutup mulutnya tak percaya. Kia. Panggilan Talisa lemah. Kini dirinya tak bisa menahan air matanya untuk tidak jatuh. "Maafkan aku, Ki. Aku sudah berusaha mencari orang-orang bejat itu, tapi..." Ucapan Talisa terhenti kala sosok yang bernama Kia itu menatapnya dengan berkata, "Aku sebenarnya kecewa sama kamu, Sa, karena kamu sebegitu mudahnya menyerah. Tapi aku mencoba mengerti, dan sekarang aku kembali meminta tolong padamu untuk mencari para bajingan itu." Ucap Kia dengan menekankan kata bajingan tanpa berpikir panjang. Talisa langsung mengangguk pertanda ia menyetujui permintaan Kia. Kia tersenyum melihat respon Talisa. Kemudian tubuhnya semakin lama semakin memudar dan akhirnya menghilang. Dan semua itu tak lepas dari penglihatan Talisa. Talisa duduk bersimpu dan menangis. Ia menyesal karena dulu ia begitu mudahnya untuk menyerah. Dan kini ia berjanji pada Kia untuk membantunya hingga menemukan dan menangkap para bajingan yang Kia sebut tadi. "Aku janji sama kamu, Ki. Aku bakalan terus mencari para bajingan itu. Aku janji sama kamu." Ucap Talisa lemah, dan entah kenapa
Tiba-tiba pandangannya kabur tanpa sebab. Ia berpikir ini karena efek tidak makan sehabis olahraga tadi. Kepalanya pusing, pandangannya kabur, dan akhirnya Talisa terkulai lemas tak sadarkan diri. Seorang pria tergopoh-gopoh membawa tubuh mungil di gendongnya. Jam sudah menunjukkan pukul 6:45. Jadi tak heran jika dirinya mendapat banyak tatapan penuh tanya dari para siswa yang melihatnya. Pria itu membawa gadis bertubuh mungil itu ke dalam UKS. Tak berselang lama datanglah seorang guru wanita yang tak kalah paniknya saat melihat pria yang tak lain petugas keamanan membawa tubuh mungil dalam gendongnya dan masuk ke dalam UKS. Dia kenapa, Pak? Tanya bu guru saat melihat gadis yang terbaring lemah di atas ranjang UKS. Saya juga nggak terlalu paham apa yang terjadi, Bu. Tapi yang pasti gadis ini berada dalam toilet dalam keadaan yang sudah tak berdaya. Dan menurut saya, gadis ini terjebak dalam toilet sejak kemarin. Jelas petugas keamanan. Bu guru memanggut-manggut pertanda ia paham. Dan ia rasa benar juga apa yang petugas keamanan itu bilang jika gadis mungil itu terjebak dalam toilet sejak kemarin. Dari seragamnya saja sudah dapat dipastikan jika ia memang benar terjebak dari kemarin. Karena gadis itu masih menggunakan seragam alma mater hari Kamis, sedangkan hari ini hari Jumat waktunya menggunakan seragam pramuka. Bu guru menemani gadis itu sambil mengusapkan minyak kayu putih di bawah hidung. Di samping kiri kanan pelipis serta telapak tangan gadis itu. Sementara di tempat lain, seorang siswi terlihat berlari kencang sambil menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Ia berlari menuju ruang UKS dan ia masuk perlahan saat melihat temannya terbaring lemah di atas ranjang UKS dengan temani seorang guru di sampingnya. Assalamualaikum, Bu, ucapnya lalu mencium tangan bu guru. Bu guru berdiri lalu menepuk pundak gadis itu setelah menjawab salamnya. Dia teman kamu? Gadis itu mengangguk sambil terus menatap wajah sang teman dengan iba. Talisa kenapa, Bu? Tanyanya. Teman kamu tadi ditemukan pingsan di toilet dan sepertinya ia terjebak di toilet sejak kemarin. Hal itu mampu membuat gadis itu terkejut tak percaya. Loh, Bu, kemarin dia itu pulang bareng sama saya. Ungkap gadis itu seperti tak berdaya, tak percaya. Hal itu tentu membuat bu guru juga terkejut. Lalu bagaimana bisa? Permisi, ucap petugas keamanan sambil membawa air hangat dalam gelas. Ada apa, Bu? Tanyanya saat melihat wajah keterkejutan mereka berdua. Ini, Pak, katanya kemarin mereka ini pulang bareng. Terus kok bisa ya gadis ini terjebak di toilet? Bu guru mengungkapkan kebingungannya pada penjaga keamanan. Pak penjaga keamanan yang bernama Agus itu pun juga tak kalah bingung. Di tengah kebingungan mereka, Talisa membuka matanya. Mereka menghampiri Talisa lalu memberikan air hangat yang tadi Pak Agus bawa. Sebenarnya dia sangat penasaran dengan apa yang Talisa alami. Namun dia menahan keinginannya untuk bertanya pada Talisa. Dia menelpon orang tua Talisa memberitahukan tentang peristiwa yang baru saja Talisa alami. Terdengar nada sahutan panik dari seberang. Dia mencoba menenangkan dengan memberitahu bahwa kondisi Talisa saat ini sudah baik-baik saja. Setelah menelpon orang tua Talisa, dia meminta untuk menemani Talisa karena kedua orang tua dewasa itu hendak menjalankan tugas mereka. Dengan senang hati dia mengiyakan permintaan bu guru. Selama dia menemani Talisa, ia tak berniat membuka suara karena Talisa terlihat sedang memejamkan matanya. Ia tahu sahabatnya itu lelah. Bayangkan saja, terjebak dalam toilet seharian dan semalaman penuh. Membayangkan kengerian dan kelaparan yang Talisa alami mampu membuat dia bergidik ngeri. Talisa tak mendengar suara siapapun. Ia memutuskan untuk membuka mata dan melihat apakah ia sendirian. Ketika ia membuka mata, terlihat dia yang tengah duduk di sampingnya. Dia menampilkan senyum manisnya semanis mungkin.
Di saat itu pula ia ingat akan seseorang. Ia kembali mengingat kejadian yang ia tak ingat kapan waktunya. Entah siang, sore, atau malam hari, ia tak ingat, atau lebih tepatnya ia tak tahu. Melihat Talisa yang melamun, Dea mencoba membuyarkan lamunannya. Kamu kenapa, Sa? Hanya gelengan yang ia dapat. Talisa masih belum siap untuk bercerita. Ia tidak memiliki tenaga sedikit pun hanya untuk bicara saja. Rasanya sangat sulit. Oke teman-teman, segini dulu ceritanya. Namanya juga cerita bersambung. Kita lanjutkan lagi di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat, berpacu dalam misteri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.